ini mungkin sudah mulai terlupakan ya, bahwa ada juga teman kita yang mendekam di dalam penjara, Pak Alvin Lim. Itu juga harus kita tetap perjuangkan juga, karena yang beliau itu juga dikriminalisasi ya. Di samping itu juga upaya untuk membantarkan, karena beliaunya sekarang ini kan sakit cuci darah terus. Itu sangat tidak diberi izin oleh penegak hukum. Kamu itu sudah mengkhianati 250 juta rakyat, Pak Jokowi. Kita nih ngomong nih bener, Pak Jokowi. Kau udah sumpah, kau digaji sama rakyat. Kau semua udah digaji. Keluargamu. Tapi kau nggak ada sama sekali karyamu menyelamatkan bangsa ini. Mana mungkin sebuah ormas dianggap ya di atas kelasnya, di atas pemerintahan, seolah-olah ya, seolah-olah. Nah, ini hal yang harus kita waspadain juga ya. Pantas saja sekelas ormas MUI ini ya nggak tanggung-tanggung menunjukkan kekuasaannya di negara ini. Mahfud MD mensahkan ekonomi syariah atau mensahkan agar diterapkan ekonomi syariah di Indonesia, itu ya. Nah, sebaliknya Panji Gumilang di area Al Zaitun itu diterapkan dan diajarkan ekonomi kerakyatan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang di antara keduanya itu yang lebih Pancasilais? Jadi sangat tidak masuk akal kalau yang satu ya menggiring-giring ke hal-hal yang makar, ya kan? Kan terakhirnya Panji digiring-giring ke makar gitu ya, yang NII, dikabarkan NII. NII kok bisa mengajarkan Pancasila, kok bisa menyuruh santri-santrinya berkehidupan dan berjiwa Pancasila, menerima perbedaan. Kok bisa NII itu bisa merangkul semua golongan dari agama dan suku? Kok bisa bersahabat dengan orang-orang Kristen? Emang NII seperti itu? Jadi yang menjadi pertanyaan adalah buat pemerintah, siapa sebenarnya yang Pancasilais, siapa yang tidak? Mahfud MD harus juga introspeksi diri. Sudahkah diri Anda itu seorang Pancasilais? Silakan Pak Frans. Ya, selamat malam semua. Malam baik. Saya mungkin cuma menambahkan yang apa yang disampaikan Pak Santi Amir tadi. Salah satu prestasi dari pemerintahan Jokowi ini, atau mungkin di bawah di bawah kendali MUI, adalah kelihatan di Bursa Efek Indonesia, Pak. Bursa Efek Indonesia per Januari 2023 ini sekarang jumlah emitennya itu 835 totalnya. Terus yang syariah itu 542 emiten, Pak. Jadi 60%. Itu prestasi luar biasa, Pak. Jadi ekonomi kita yang disampaikan oleh Pak Kalajengking itu ternyata paradoks, Pak. Katanya 50%, 54% atau berapa persen itu dikuasai oleh Chinese, tapi kenyataannya di bursa efek itu kan, bursa efek ini kan parameter ya, barometer ya perekonomian Indonesia, itu 60% itu syariah, Pak. Nah gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa yang dibuatkan Pak Pastor Paul ini. Ya memang kita lihat bahwa benar sudah terjadi, dan kita sekarang ini mungkin sudah mulai terlupakan ya, bahwa ada juga teman kita yang mendekam di dalam penjara, Pak Alvin Lim.
Itu juga harus kita tetap perjuangkan juga, karena yang beliau itu juga dikriminalisasi ya. Di samping itu juga upaya untuk membantarkan, karena beliaunya sekarang ini kan sakit cuci darah terus. Itu sangat tidak diberi izin oleh penegak hukum. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, Ini baik. Pak Luar ada biasa. tugu Kita lanjut ini. peradaban Islam itu. Ini yang berikut Pak Paul. Wah, Pak Paul lagi. Pak Paul Pak Paul Dere, go Dere. ahead. Bongkar. Pak Paul. Bapak lagi kerja. Ya. I'm coming. Ya, Lagi makan. Aduh. udah capek Pak Jokowi itu memang, aduh, itu sumber bencana loh sebenarnya dia itu. Malapetaka Indonesia tuh ada di Jokowi. Jadi kita nggak usah ngomongin MUI, nggak usah ngomongin ini, itu, ini, si Mahfud lah. Presiden itu malapetakanya sekarang. Bener kata PSK. Nggak ada kerjanya, cuma diam, beol, makan. Ya kan? Terus anaknya mau digadang-gadang jadi presiden. Nggak ada yang mau nunjuk Pak Jokowi, anakmu, keturunanmu, karena kamu udah ngasih contoh begitu. Kamu itu sudah mengkhianati 250 juta rakyat, Pak Jokowi. Kita nih ngomong nih, bener Pak Jokowi. Kau udah sumpah, kau digaji sama rakyat. Kau semua udah digaji. Keluargamu. Tapi kau nggak ada sama sekali karyamu menyelamatkan bangsa ini. Kita tidak usah ngomongin MUI, sumber malapetaka dari Jokowi. Ingat, semua negara daerah dan Kemudian dia bagi saran. Menggunakan cara Indonesia. Pak Permesta itu suaranya bocor ya Pak. Oh iya. Sorry. Ini Pak, sorry saya lagi Oke. ini ya saya lihat aja Smart Lapak itu lebih banyak view-nya dari kita itu. Ya, baik. Thank you. Lanjut. Ibu kita yang Ibu. Bu Lisoy, mikrofon. Ya, Pak. Halo. Selamat pagi. Silakan Bu, bongkar. Bongkar ya, Pak. Iya. Saya mau bongkar, tapi sedikit-sedikit aja saya bongkarnya. Nah, karena sudah tadi dengan Pak Ketua. Begini, saya menyarankan kepada kita semua, saudara-saudara semua, untuk yang tinggal di Indonesia ya, bukan yang di luar, untuk memeriksa di lingkungan Anda masing-masing, apakah MUI yang adalah sebagai ormas itu sudah dapat mendapatkan fasilitas, sudah tidak malu-malu lagi menerima fasilitas di dalam instansi, di dalam kantor-kantor pemerintahan, ya, baik itu di kantor, misalnya kantor kelurahan, kantor kecamatan, ya, kantor desa, kepala desa gitu. Kalau memang sudah ada lapaknya di dalam kantor-kantor tersebut yang notabene adalah milik pemerintah, milik kita bersama, yang di mana pajak kita ada di dalamnya, itu berarti wilayah Anda itu sudah kritis stadium 3. Ya. Karena sudah tidak malu-malu ormas ini menunjukkan kekuasaannya dengan membuat lapak-lapaknya di kantor-kantor pemerintahan. Nah, itu yang pertama, sama-sama kita periksa ya. Jadi agar kita tahu sekritis apakah daerah kita masing-masing. Yang kedua, mari sama-sama kita periksa ya ADART-nya ormas MUI ini. Karena konon kabarnya
di dalam ADART-nya itu ada suatu pernyataan yang dimana fatwa itu bisa menjadi rekomendasi buat masyarakat dan buat pemerintah. Ini juga sudah salah kaprah, sudah melampaui batas, ya. Mana mungkin sebuah ormas dianggap ya di atas kelasnya, di atas pemerintahan, seolah-olah ya, seolah-olah. Nah, ini hal yang harus kita waspadain juga ya. Pantas saja sekelas ormas MUI ini ya nggak tanggung-tanggung menunjukkan kekuasaannya di negara ini ya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Santi Amer, korban-korban dari kesewenang-wenangan ormas ini sudah banyak ya. Kalau kita list mungkin sudah banyak sekali yang kita tangani saja ada beberapa. Padahal ormas kita masih usia muda, masih usia 1 tahun, ya. Jadi ya walaupun ormas kita ini sudah masih berusia 1 tahun, tapi demi anak cucu kita, demi Pancasila, demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, kita berani untuk ya mengkritik, bahkan bukan hanya untuk mengkritik ya, bisa jadi kita ada langkah ke depan nanti yang lebih yang lebih berani ya, karena kalau sekelas ormas begini begitu berkuasanya ya, ini alamat negara ini akan hancur ya. Ormas kok kelasnya di atas pemerintah seolah-olah ya, dengan dibenarkannya ADART-nya di dalam pernyataan seperti yang tadi itu yang saya sebutkan ada di dalam ADART-nya. ADART-nya itu kan tentunya disahkan oleh pemerintah. Kok bisa? Ya kan? Kok bisa? Jadi masuk akal kalau ini ormas ini sangat ini ya, besar kepala mengendalikan negara ini ya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Panji Gumilang ya. Faktanya Panji Gumilang atau di area Pondok Pesantren Al Zaitun itu kehidupan orang bertoleransi itu dipupuk, diajari oleh Panji Gumilang ya. Sangat. Nah, kalau kita lihat lagi, kita bandingkan dengan apa tadi, Mahfud yang katanya merekomendasikan atau mensahkan ekonomi syariah ya. Mahfud MD mensahkan ekonomi syariah atau mensahkan agar diterapkan ekonomi syariah di Indonesia itu ya. Nah, sebaliknya Panji Gumilang di area Al Zaitun itu diterapkan dan diajarkan ekonomi kerakyatan. Pertanyaannya adalah siapakah yang di antara keduanya itu yang lebih Pancasilais? Jadi sangat tidak masuk akal kalau yang satu ya menggiring-giring ke hal-hal yang makar, ya kan? Kan terakhirnya Panji digiring-giring ke makar gitu ya, yang NII, dikabarkan NII. NII kok bisa mengajarkan Pancasila,
kok bisa menyuruh santri-santrinya berkehidupan dan berjiwa Pancasila, menerima perbedaan. Kok bisa NII itu bisa merangkul semua golongan dari agama dan suku? Kok bisa bersahabat dengan orang-orang Kristen? Emang NII seperti itu? Jadi yang menjadi pertanyaan adalah buat pemerintah, siapa sebenarnya yang Pancasilais, siapa yang tidak. Dan Mahfud MD harus juga introspeksi diri. Sudahkah diri Anda itu seorang Pancasilais? Kalau belum, belajar banyaklah dari Syekh Panji Gumilang. Itu saja Pak Kuang, terima kasih banyak. Mantap. Baik, mempersingkat waktu. Wah, 15 menit, 4 jam lagi, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.